Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda saat ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda dalam sepekan terakhir? Di mana kuatnya tekanan dari berbagai arah telah memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG begitu betah berada di zona merah. Tak hanya betah, kuatnya tekanan juga membuat indeks akan terlempar jauh dari posisinya di awal tahun dengan pelemahan mencapai 23,14%. Atau bahkan bila dibandingkan dengan posisi tertinggi IHSG sepanjang 2026 ini yang terjadi pada 20 Januari 2026 di mana indeks sempat mencapai 9.134,7, maka telah terjadi pelemahan hingga 26,29%. Dengan posisi indeks yang demikian rapuh tersebut, pelaku pasar pun dituntut untuk lebih teliti dan seksama dalam melihat segala potensi maupun tantangan yang tersedia di pasar, di mana salah satu tolok ukur yang bisa digunakan yaitu data kerugian saham terdalam hingga daftar top gainer yang mencerminkan ketangguhan saham dalam bertahan di tengah tekanan dari berbagai sentimen yang ada di pasar. Tak hanya itu, concern pelaku pasar tertuang juga pada kinerja emiten, termasuk deretan rencana ekspansi, hingga upaya manajemen dalam memperbaiki struktur keuangan lewat strategi refinancing utang, sehingga menjanjikan dapat dimaksimalkan segala prospek bisnis ke depan. Sementara sentimen lain juga datang dari perkembangan kondisi geopolitik global, di mana terjadi momen penting berupa pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping yang diyakini bakal banyak menghasilkan keputusan penting dan krusial bagi perekonomian global. Serta tak ketinggalan juga soal dinamika harga komoditas yang juga turut memberi warna dan membetot perhatian para pelaku pasar sebagai bagian dari tolok ukur atas kondisi pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com, Sobat Investor. Berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, harga emas Antam atau Antam yang hari ini stagnan di Rp2.839.000 per gram. Membuka Top 5 edisi malam ini, kita akan mulai dengan bahasan terkait perkembangan harga komoditas emas, khususnya yang terjadi di pasar domestik dengan terpantaunya harga emas Antam pada perdagangan Kamis kemarin 14 Mei 2026 yang stagnan di level Rp2.839.000 per gram. Hal ini sejalan dengan harga buyback atau harga penjualan kembali dari masyarakat pemilik emas kepada Antam yang juga tidak berubah di level Rp2.656.000 per gram. Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di butik emas logam mulia atau BLLN Setiabudi, Wan Jakarta, di mana pada laman resmi tersebut saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia. Saat ini dalam proses pembelian emas tidak lagi dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2022, di mana nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, deretan saham yang merugi sepekan, SHIB susut 37%. Dari perkembangan harga komoditas emas yang terjadi di dalam negeri, kita beranjak menuju analisa data terkait deretan saham yang merugi di sepanjang pekan ini, terhitung mulai tanggal 11 hingga 13 Mei di 2026 kemarin. Dalam periode tersebut, deretan emiten dari berbagai sektor terpantau mengalami tekanan jual yang cukup signifikan, sejalan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang juga mencatatkan koreksi hingga 3,53% menuju level 6.723. Dalam deretan top loser tersebut, peringkat pertama ditempati oleh saham PT Silo Maritim Perdana Tbk atau SHIP yang terjun bebas hingga 37,54% dan disusul oleh saham PT Prime Agri Resources Tbk atau SGRO yang harganya menyusut hingga 24,15% sehingga tercatat di peringkat kedua daftar top losers. Berada tipis di bawah SGRO, ada saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan yang melemah 24,11% atau berjarak 0,04% di bawah pelemahan Prime Agri, yang kemudian disusul oleh PT Barito Renewables Energy Tbk atau BRAN yang tergelincir hingga 21,95% dan berada di peringkat tempat daftar top losers. Melengkapi formasi 5 besar daftar top losers, ada saudara satu grup dari BRAN yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA yang tertekan 21,82% atau hanya berjarak 0,13% saja atas pelemahan yang dirasakan oleh BRAN. Berikutnya berita ketiga, intip daftar saham yang cuan sepekan, LP pimpin top gainers. Jika sebelumnya kita membahas deretan nama-nama emiten yang berada di daftar saham dengan pelemahan terbesar atau top losers, kini kita beralih pada deretan emiten yang cukup gagah dengan berjajar di deretan saham dengan penguatan tertinggi alias daftar top gainers sepanjang periode pekan ini,
yaitu dimulai dari 11 Mei hingga 13 Mei 2026 kemarin. Di tengah pelemahan yang cukup dalam yang dialami oleh indeks harga saham gabungan, deretan saham ini justru berhasil mentang arus dengan tetap mampu bertahan di zona hijau, dengan porsi penguatan yang relatif cukup tebal dibanding saham kebanyakan. Di peringkat pertama ada saham PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau ELP, yang sukses meninggalkan deretan emiten lain yang harga sahamnya melambung hingga 38,41%, jauh meninggalkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk atau DPUM yang berada di peringkat kedua dengan porsi penguatan sebesar 28%. Kemudian ada saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk atau KONI yang menguat sebesar 24,63% dan berada di peringkat ketiga atau satu tingkat di atas PT Krida Jaringan Nusantara Tbk atau KJEN yang mampu menanjak sebesar 24,44% atau berjarak tipis sebesar 0,19% saja dari porsi penguatan saham KONI. Formasi 5 besar kemudian ditutup dengan hadirnya nama PT Esta Indonesia Tbk atau NES dengan lonjakan harga sebesar 20,9%. Kita lanjut ke berita keempat, Trump dan Xi Jinping siap berdialog di Beijing. Dari pergerakan harga saham dari sejumlah emiten yang berhasil menguat cukup signifikan hingga porsi pelemahan yang juga demikian dalam, kita beranjak ke kabar geopolitik terbaru terkait pertemuan bilateral dua negara besar yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang digelar pada Kamis 14 Mei 2026. Sebagaimana dilansir oleh Reuters, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengamankan kondisi ekonomi, mempertahankan gencatan senjata, perdagangan, dan mengatasi isu pelik seperti perang Iran hingga penjualan senjata ke Taiwan. Bagi publik dunia, kunjungan Trump ke China memang begitu dinantikan, karena merupakan kunjungan pertamanya terhadap pesaing utama Amerika sejak kunjungan terakhirnya pada 2017 lalu atau berjarak hampir 9 tahun silam. Dalam perjalanan tersebut, Trump ditemani oleh sejumlah CEO perusahaan besar AS seperti Elon Musk dan CEO Nvidia Jensen Huang yang akan bergabung belakangan dan naik Air Force One. Banyak dari para eksekutif tersebut, termasuk Huang dan Musk, juga berupaya menyelesaikan masalah dengan China, di mana Trump telah menyatakan bahwa dalam kesempatan ini, rombongan AS bakal berupaya mendesak Presiden Xi untuk dapat membuat China lebih terbuka bagi bisnis AS. Terakhir berita kelima, refinancing utang 185,86 juta dolar AS, Jababeka atau Kija raih pinjaman jumbo. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kita beralih pada update informasi terkait dinamika kinerja emiten, yang kali ini datang dari PT Jababeka Tbk atau Kija, yang baru saja memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang baru dari PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI. Fasilitas pembiayaan tersebut diberikan oleh pihak BMRI dengan tenor 15 tahun dengan skema bunga floating sebesar 7% per tahun dengan menggunakan mata uang rupiah. Oleh pihak Kija telah disebutkan bahwa dana pinjaman nantinya bakal digunakan terutama untuk refinancing senior notes perseroan senilai 185,86 juta dolar AS yang bakal jatuh tempo pada Desember 2027 mendatang. Selain itu, pihak Kija juga memperoleh tambahan fasilitas term loan sebesar 70 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan korporasi. Dengan adanya fasilitas pembiayaan tersebut oleh pihak Kija, diharapkan dapat memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan secara signifikan, memperkuat posisi likuiditas sekaligus juga semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan perseroan ke depan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.